Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab perang Uhud ini itu sebenarnya balas dendam Abu Sufyan, karena tinggal dua pemimpin suku Quraisy yang tidak terbunuh di perang Badar. Masuk Abu Sufyan dengan Abu Jahal ini, yang sisa dua saya yang tidak terbunuh di perang Uhud ini. Hampir semua pimpinan suku Quraisy itu terbunuh. Maka untuk balas dendam, kumpul lagi pasukan 300. Karena untuk kepentingan dunia dan kepentingan bisnis, kepentingan dagang, mereka mau ke Syam, ke Palestina, tidak ada jalur lain kecuali lewat Madinah. Dan mereka tidak dapat, satu-satunya jalan harus diperangi untuk kepentingan bisnis. Itulah kalau dunia yang menjadi motivasi, Pak, pasti akhirnya kalah gitu. Itu sudah salah mentom niatnya Abu Sufyan itu. Jumlah pasukan kedua belah pihak ini 3.000 melawan 1.000 tadi, tapi akhirnya 700. Jadi satu melawan 3 lebih, tapi menang itu. Meskipun di awal nanti ini 300 kaum munafik itu melarikan diri. Jadi memang ini, Pak, yang jumlah banyak, jangan terlalu bangga juga dengan jumlah banyak. Di perang Hunain jumlah banyak, tapi 2.000 itu tidak berkualitas. Sotak-sotak gitu yang 2.000. Nah, ini jumlah banyak tidak menjamin. 300 itu melarikan diri, belum berperang lari nih. Ini bahaya juga kalau ada pasukan begini, belum dimulai sudah melarikan diri. Awas memang kalau ada begini pasukan, ini pasukan Tafiz ini belum apa-apa sudah lari. Ya, tidak aja insyaallah. Itu kaum yang munafik itu, Pak, memang selalu saja hadir itu di segala keadaan. Dan itu yang memicu persoalan sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat di sini beberapa, ya, perang Uhud ini turun di surah Ali Imran kurang lebih 60 ayat. Itu dimulai dari 121 dan 60 ayat ke belakang itu kisah perang Uhud itu. Ini sebutkan ini. Wa iz gadauta min ahlika yatubawil mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim. Dan di pagi hari, ya, di bulan Syawal itu engkau meletakkan, ya, dari golongan mukmin ini mengambil tempat di mana itu di Uhud, di Jabal Uhud, gunung yang paling terbesar yang diketahui Nabi SAW di Madinah. Ya, ini 60 ayat, kurang lebih 60 ayat. Ya, dan ini satu peristiwa ketika kaum munafik ini tus'iduna wala tal'una, ya, ala ahadim war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Tetapi ini kaum munafik ini melarikan diri. Ini peristiwa kaum munafik lari dari perang Uhud ini. Ini pasukan, Pak, yang selalu kita waspadai. Kalau kita itu 100 orang, biasanya ada kaum munafik di dalamnya. Kalau kita 1.000 orang, waspadai ada kaum munafik itu. Dan itu yang bikin lemah kita. Ya, ketika kamu lari dan kau berpaling di perang Uhud itu, dan Rasul memanggil kamu, tapi tidak ada perhatian, Pak.
Ya, kalau orang munafik itu pengecutnya luar biasa. Ya. Ya. Ini orang-orang yang 700 Allah melihat tidak seimbang jumlahnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ayyumiddakum rabbukum bisalasa alafin. 3.000 malaikat diutus oleh Allah. 3.000 malaikat untuk memberikan bantuan dalam peperangan di perang Uhud ini. Satu saja malaikat sebenarnya, Pak, itu sudah hancur kalau Allah mau. Sebagian para tafsir, apakah malaikat ini ikut berperang atau hanya mengokohkan keyakinannya sahabat? Sebagian mengatakan betul-betul berperang 3.000. Bahkan ada yang mengatakan ini bisa sampai bihamsati alafin minal malaikati musawimin, sampai 5.000. Ada yang mengatakan 3.000 akan dikirim 5.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongan Allah dengan jumlah yang sedikit manusia, tetapi karena kekohonnya 3.000 ini 700 tidak seimbang dengan 3.000, maka menang yang 300 karena pertolongan Allah. Ternyata ada pasukan khusus yang Allah kirim, itulah malaikat itu. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, insyaallah kalau penuh keyakinan kita ada pertolongan Allah, Pak, tidak mungkin Allah biarkan kita. Ya, dan ini dalam berbagai kejadian selalu ada saja kejadian hal yang pertolongan Allah itu tidak masuk dalam logika manusia. Ini 700 insyaallah sebentar, Pak, pada akhirnya memang awalnya kalah, ya, awalnya kalah kemudian menang. Nah, di sini awal kekalahan ini. Dan ini nasihat bagi kita di surah Ali Imran, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjimu kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada satu saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Ini sebab kekalahan karena apa? Di sini fasiltum wa tanaza'tum, berselisih, Pak, antara selisih pimpinan, selisih komando, itu bahaya. Di perang Uhud ini sebab kekalahan adalah terjadi perselisihan. Bahkan di sini disebutkan fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Berselisih karena apa? Soal harta ganimah. Di saat musuh sudah mundur, dipukul mundur, sudah lari kocar kacir, akibat malaikat tadi yang turun ini, yang 3.000, musuh sudah lari, Pak, lari. Begitu lari, tinggal harta rampasan perang yang tertinggal. Nabi sudah pesan kepada 50 pasukan strategis, pasukan pemanah yang Nabi letakkan khusus untuk kekuatan paling depan. Kapan ada musuh mendekat, mesti lewati dulu 50 pemanah yang hebat ini. Dan itu Nabi mengatakan, apapun yang terjadi, kalaupun yang lain dibunuh, jangan keturun pergi bantu sebelum ada komando untuk Anda meninggalkan. Dan ini kita belajar, Pak, pasukan strategis, pasukan khusus, pasukan elit, pasukan penting, saat yang paling menentukan yang pasukan pemanah di perang Uhud ini mendengar di bawah itu yang dia lihat sudah tidak ada musuh, berteriak di bawah itu, ganimah, ganimah, ganimah. Dia lihat orang di bawah berebut harta rampasan.
Yang di atas itu yang melihat harta ganimah di bawah tergoda. Ini bilang min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum. Kami perlihatkan kamu sebagai ujian, yakni harta ganimah yang ditinggalkan tadi musuh, kamu suka, kamu senang. Mayuridu dunya wa minkum mayuridu akhirah. Sebagiannya menghendaki cepat dunia. Dan 50 ini Pak pasukan terpilih, pasukan elit. Menurut riwayat 43 orang lari meninggalkan pos. Tinggal 7 yang bertahan di atas. Tinggal 7 lari merebut rampasan perang. Dan itu yang digunakan strategi militernya Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Ini yang memimpin pasukan. Ketika melihat kosong pasukan pemanah dari depan strategis, maka Khalid bin Walid itu putar haluan. Dia muncul tiba-tiba dan tidak bisa ini berkuti 7 orang. Dia bisa Pak. Sampai hampir 100 sahabat Nabi di sini syahid Pak. Ini lebih banyak daripada di perang Badar. Sekitar 70 tidak kurang sahabat Nabi. Bahkan Nabi Pak jatuh beberapa giginya itu karena gempuran Khalid bin Walid. Ingat, kelemahan pasukan Uhud bukan karena jumlah sebenarnya, karena ada cadangan yang turun malaikat ketika masih taat kepada Allah dan Rasulnya Pak. 300 itu pergi, 3000 gantinya malaikat. 300 pasukan kaum munafik gampang Allah kirim pengganti. Yang penting taat sama Allah. Tapi ketika pecah hatinya, lupakan Rasulullah karena teriakan dunia itu menggema di hatinya. Sahabat ini yang 50 tadi ternyata hanya sedikit yang mampu bersabar Pak. Maka saya mohon maaf jemaah sekalian, saya melihat ketika ada pejuang tapi tetap motivasinya dunia, yakin saja tidak akan pernah menang dan tidak bisa istiqomah itu. Saya ulangi antum seluruh yang hadir, kalau anda penghafal Quran tapi tujuannya dunia, anda akan lemah. Ketika ada karyawan tapi motivasinya hanya dunia, anda akan lemah. Fasiltum wa tanazatum, itu akan hilang kekuatan. Ketika anda pejuang seperti pasukan-pasukan ikhlas mendatangi di saat orang susah, tetapi dunia tujuannya, pasti akan lemah, pasti akan lemah, pasti akan lemah. Ingat kita belajar dari perang Uhud, yang melemahkan ini Pak karena motivasi dunia yang salah. Yang mana ini mayuridu dunia, sebagian menghendaki dunia. Maka ayuh sekalian, semua peperangan yang muncul di dunia manapun selalu ujungnya karena masalah dunia. Ini yang pokok sekalian. Di perang Badar saja menang mutlak, tapi sesudah perang Badar Pak terpecah 3 itu sahabat. Sesudah perang Badar terpecah 3 sahabat atas kemenangan mutlaknya. Semua mengaku saya paling berjasa. Semua mengaku paling berjasa. Dan ingat antum, salah satu penyakit yang berbahaya dalam sebuah komunitas keikhlasan yang dibangun pengorbanan dalamnya, jangan biasakan itu saya paling berjasa, saya paling berjasa, saya paling berjasa.
Karena itu nanti yang mematikan kita punya keikhlasan dan semangat. Itu peristiwa Pak nanti di perang Badar itu. Di perang Uhud ini kita ambil ghanimah yang membuat sahabat lupa instruksi pimpinan, instruksi Nabi SAW. Gara-gara harta pecah itu. Karena itu Bapak, kalau kita baca kurang lebih 40 ayat di surah Al-Anfal. Apa awalnya itu? Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Itu terjadi di perang Badar itu. 40 ayat itu baru dijawab Nabi itu melalui Quran. Tapi ingat Pak ya, di perang Al-Anfal ini, di situ disebutkan fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Takutlah kepada Allah dan hati-hati kalian. Jangan sampai hubungan kalian gara-gara harta lalu hubungan Anda retak. Dan ini yang banyak terjadi Pak. Kita sering cekcok satu sama lain karena harta itu. Suami istri sering ribut ini satu. Antara pengurus masjid dengan pengurus masjid, kalau sudah mulai ada bagi-bagi di dalam, tunggu. Banyak baku cekcok di dalam. Kalau ada amal lalu ada bagi-bagi di dalam, tunggu. Pasti cekcok. Pasti cekcok. Kita belajar dari sini. Kalau sudah melihat ma arakum ma tuhibbun, kalau Anda sudah melihat yang Anda sukai, tunggu. Di sini cekcok awal kita mulai itu. Ya. Untunglah Nabi SAW ini masih punya sifat memaafkan Pak. Di sinilah awal kita belajar bagaimana Nabi SAW itu Pak, ya, kewalahan luar biasa menghadapi ini karena tidak patuhnya orang pada perintah pimpinan. Ya. Dan ini tingkah sahabat Pak ya, tingkah sahabat alumni perang Badar yang orang-orang terbaik, tetapi tetap bermasalah ketika berhadapan dengan masalah harta. Apalagi kita ini masih sangat jauh Pak. Itulah sebabnya hati-hati antum. Kalau ada ganimah itu yang membuat Anda star. Contoh ya di PJTI, kalau ganimah yang membuat Anda pergi mengurus mayat Pak, lebih baik jangan pergi. Kacau itu. Kalau ganimah yang membuat Anda pergi mengajar, pergi ceramah, jangan pergi. Karena hasilnya kacau itu. Ya. Pasti kalau bukan awalnya kacau, akhirnya kacau. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jama'am, sesungguhnya orang yang berpaling pada hari di mana dua pertemuan kaum musyrikin dengan kaum kafir. Itu apa yang menyebabkan Pak? Adalah istazallahumus syaitan. Itu karena pengaruh dari syaitan itu. Ya. Jadi kalau perang Uhud ini Pak, ada lari meninggalkan Nabi, ada yang berbalik, akan pasti terulang ini peristiwa. Akan ada nanti lupa ayat, lupa hadis, lupa pengajian, lupa apa yang dipelajari kalau sudah ada ganimah di depannya. Maka saya sampaikan nih Mas, kalau ganimah sudah menjadi perhitungan, tunggu kehancuran. Pasti baku siku-siku ke. Dan itu sejarah Pak, Quran sudah sampaikan sama kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ya,
sesudah Nabi pulang, jadi sesudah Nabi pulang ini Pak, pulang ke Madinah karena terjadi peperangan ini luar kota Madinah atas usulan sahabat. Setelah pulang, baru satu malam Nabi bermalam di rumah. Jadi tiba malamnya, kemudian subuh salat subuh. Sebagian sama itu tidak pulang ke rumahnya, langsung semua di masjid salat subuh di Madinah. Baru sudah salat subuh, sebagian ada yang sudah pulang. Kira-kira jam 8 itu Nabi SAW mengumumkan kembali bahwa pasukan Abu Sufyan itu yang juga sudah pulang tadi mau berniat kembali mengumpulkan lebih banyak lagi pasukan. Mau habisi jumlah pasukannya Nabi yang masih tertahan itu, yang masih tersisa, mau habisi sampai habis. Kira-kira Pak, antum baru pulang penuh dengan luka-luka, tidak pernah tidur beberapa hari, terus baru satu malam baru sampai di masjid, lalu Nabi umumkan kita akan diburu sampai habis. Ini yang katakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pasukan-pasukannya Nabi. Ada yang katakan pada mereka bahwa pasukan kafir Quraisy lebih banyak lagi jumlahnya, berkumpul akan menghancurkan kepada kalian. Takutlah mereka, jangan pernah kau datang lagi. Tapi coba lihat Pak, pasukan Nabi ini yang masih bertahan, apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ada yang datang itu Pak merangkak. Ada yang bersaudara itu sambil saling baku gantian baku dengek untuk bisa pergi sampai di perang. Tapi ini pasukannya Nabi, fazadahum imana, semakin bertambah imannya, bahkan waqalu hasbunallah, cukuplah Allah yang mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik penolong. Maju Pak kembali. Dan alhamdulillah dia lebih duluan maju menghadang jumlah pasukan lebih banyak. Tapi karena mendengar ini Abu Sufyan melihat bahwa pasukannya Nabi lebih banyak, maka dia juga malah tidak maju juga, malah dia tidak jadi kembali ke Makkah. Jadi kalau musuh sebenarnya itu Pak, saya tutup, musuh sebenarnya tidak pernah kuat, yang lemah itu kita. Orang beriman itu sebenarnya adalah kuat kalau dia beriman pada Allah. Bukan musuh yang kuat, kita yang lemah hari ini. Kita yang lemah Pak. Tidak ada sejarahnya musuh sebenarnya kuat. Yang kuat kita, cuma ada gangguan tadi, masalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon Pak ya, mohon dicatat baik-baik ini para mujahid yang ada di sini. Coba catat baik-baik itu bagaimana ucapannya itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Persis ucapannya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar dalam api, apinya sangat dahsyat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tidak ada doa yang paling tertinggi melebihi itu. Padahal kalau sudah nyawa taruhannya, sudah penuh luka-luka, dipanggil lagi berperang, jumlah kita sedikit, tidak ada ucapan paling tertinggi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hanya bermakna bagi orang yang berakidah bertauhid Pak.